sakit iku kok ikhlas sanget ngoten lho. Makane kayak ngene nek sing ngertos niku paune niku nggih sameran niku teng kula niku. Kok sakmono kuwate anune niku ngeten niku jatah komen pun puarah to panggih atur mambu enten rumah sakit kuwi anu nek kula enten kursi roda niku teng anak kula anu kula jak ada karo wong-wong niku. Nggih, Bu. Ya alhamdulillah sangat jan niki nggih pun Pokoknya dengan riyen kan dereng ngertos pantangan itu, Bu. Dereng ngertos makane niku ya Allah, dalam niku ke seandainya aku ketemu Pak Ali pun rumiyin mboten ngantos kek kula kelangan kali-kali ini. Niki rezekine, Bu. Nggih, amin mugi niki petunjuk sing kuwasa nggih, Pak nggih. Amin. Seandainya memang masih anu napa sing kuwasa maringi pasti untuk kalian untuk bertobat mungkin nggih. Lah nggih. Nang dalu niku ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel ini. Kali ini kita membahas tentang faktor psikologis bagi pasien-pasien penderita kanker ya. Ini juga nanti akan saya sisipi terkait testimoni beberapa pasien kanker yang sudah sembuh. Kanker telah menjadi momok dalam dunia kedokteran memang. Tapi sebelumnya silahkan di subscribe dulu channel ini untuk pengembangan dan selalu update memberikan informasi terbaik untuk kesehatan kita secara alami. Saya ulangi lagi, kanker telah menjadi momok dalam dunia kedokteran sejak beberapa dekade ini. Bedanya saat ini kanker merupakan penyakit yang tergolong dapat disembuhkan ya, karena sudah banyak testimoni bahwa kanker bisa disembuhkan dan manusia tidak harus mati dengan penyakit kanker. Mereka yang terselamatkan ini memang adalah orang-orang yang menderita berbagai macam jenis kanker dan mereka bisa keluar dari penyakit ini dengan berbagai macam cara. Ya, salah satunya adalah faktor psikologis dari pasien sendiri bisa terbangun secara baik. Pengetahuan dan teknologi kedokteran ini belum tentu mampu meningkatkan harapan hidup bagi penderita kanker. Ini saya ulangi lagi, pengetahuan dan teknologi kedokteran belum tentu mampu meningkatkan harapan hidup pasien penderita kanker ya. Peningkatan harapan hidup ini malah bisa banyak menggunakan pengobatan secara alami. Karena apa? Harapan hidup menyebabkan pasien kanker ini bisa hidup lebih lama dan ternyata ada beberapa yang bisa sembuh karena menggunakan ramuan-ramuan alami. Ya, sayangnya belum banyak terekspos oleh media. Keterlibatan psikologis adalah faktor utama dari seorang terapisi membantu memperbaiki psikologis pasien penderita kanker ya. Faktor psikologis ini dapat dilihat dari dua sudut pandang. Kepribadian seseorang sebagai faktor yang membuatnya unik dan berbeda sebagai manusia merupakan hal yang berkaitan dengan kanker. Penelitian tentang kepribadian manusia mengatakan adanya suatu tipe kepribadian yang tentunya kepribadian yang lain ya. Contohnya dikarakteristikan sebagai pribadi yang sering menahan atau menyangkal emosi, terutama marah. Orang yang super sabar, yang mungkin kelebihan ilmu kesabarannya luar biasa dan sering selalu mengiyakan segalanya, walaupun di dalam hati sangat bertentangan. Orang dengan kepribadian tersebut ini juga sangat unik ya. Orang yang kepribadian seperti ini tentu sering mengalami kelelahan mental sehingga mudah menjadi depresi dan merasa tidak berdaya. Dikatakan bahwa jika dikombinasikan dengan banyak faktor, orang yang berkepribadian emosional tinggi ini lebih beresiko menderita kanker ya. Sedangkan gejala-gejala gangguan psikologis yang bisa muncul pada pasien yang mengalami atau sudah mengalami kanker ini adalah kemarahan, emosi, kecemasan, depresi, dan tentu tidak mempunyai harapan lagi. Biasanya sudah ngedrop. Kondisi ini sayangnya jika tidak ditangani secara serius
malah semakin memburuk dan menyebabkan penurunan kualitas hidup dari penderita tersebut. Harapan hidup pasien mengalami semakin tidak karuan ya, mengalami gangguan psikiatrik dan juga akan lebih pendek usianya, biasanya seperti itu. Marah pada diri sendiri, nah ini juga tidak bagus. Perasaan marah pasien biasanya dihubungkan dengan perasaan tidak berdaya tadi. Ini kemarahan yang tidak mampu dihadapinya dengan baik ini dapat mengarahkan kepada kondisi yang semakin depresi dan tentu semakin meningkatkan sel kanker tersebut semakin menyebar. Gejala depresi juga sering dibarengi dengan gejala-gejala kecemasan. Ini juga malah mengganggu penderita kanker. Ya, jadi yang penanganan menyeluruh dari segi fisik dan psikologis ini sangat penting bagi pasien penderita kanker ya. Pertama yang harus dilakukan adalah seorang terapisi yang berhubungan dengan pasien kanker membantu pasien ini untuk mengenali gejala-gejala psikologisnya dulu. Ya, saya ulangi. Penanganan menyeluruh dari segi fisik dan psikologis sangat penting dilakukan seorang terapisi terhadap pasien kanker. Pertama yang dilakukan adalah terapisi membantu mengenali gejala-gejala psikologisnya dulu. Hal ini dilakukan karena pasien seringkali menyangkal adanya masalah-masalah tersebut dan cenderung tertutup. Jadi istilahnya dibuka dulu biar lebih jelas. Dan selanjutnya adalah membangun segi positif, membangun atau memotivasi dengan hal-hal yang positif terkait psikologinya dirubah, yang tadinya berpikir negatif menjadi berpikir positif. Terapis baik dari kalangan psikiater maupun dari herbalis ini harus mampu mendukung agar pasien mampu mengekspresikan emosionalnya ya. Terapis juga disarankan untuk melibatkan keluarganya terdekat ya, keluarga terdekat sebagai sistem dukungan untuk membantu proses penyembuhan. Hal ini perlu dilakukan untuk membuat pasien merasa mempunyai dukungan yang tentu bisa menemani dalam mengatasi penyakitnya. Kadang nyeri di kanker adalah bagian dari penyakit kanker yang sering membuat penderita yang tidak penderita yang merasakan sakit ya. Psikiater sebagai orang yang mengerti terkait fisiologis medis akan sangat baik jika mampu ikut memberikan terapi psikologis terhadap mekanisme adaptasi pasien terhadap sakit nyeri di kanker tersebut. Terapisi sebaiknya juga orang yang mampu membantu proses terapi psikologis ya. Fokus yang mendalam pada kehidupan pasien tersebut. Selain diobati dengan cara alami, ini juga ditambah dengan mengusahakan pendekatan spiritual ya. Selain diobati dengan cara alami, ini juga ditambah dengan mengusahakan pendekatan spiritual yang paling nyaman untuk pasien. Jangan lupa untuk melibatkan keluarga dalam dukungan spiritual juga. Intinya apa? Adalah kerjasama yang baik antara semua faktor, semua lini dalam kehidupan pasien penderita kanker tersebut, sehingga kita bisa mampu membantu untuk kesembuhan. Dan tentu harapan hidup pasien akan lebih lama, berkualitas, dan bukan mustahil banyak yang bisa disembuhkan. Demikian saya sampaikan sekilas tentang psikologis pasien yang saya rangkum dalam catatan, dan ini ada beberapa testimoni penderita pasien kanker payudara stadium 4 yang bersemangat dan bisa sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.